Al-Fatihah ila Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala min jami'i awliya illa wa asfiya illa khususan liruh sayyidatana Ghazal Kubra wa sayyidatana Fatimatu Zahra wa abnail Hasanain Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain wa dzurriyyati ma jami' وصولي مغفري من الله يتكشف إراما مغفرة ويعيد علينا من بركات وأسرار من وارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بهم يأتي في الدين ودين العبيرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وسر الأمور بطاعة الله ورسوله ويبدي الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وكينا عن الناس ولكل نعمة صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء له لكم الفاتحة. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا شهوة الله السلام عليك يا أم المؤمنين سيداتنا الكبرى رضي الله عنها السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء السلام عليك يا أفضل نساء العالمين السلام عليك يا ولد المؤمنات السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وشوفة سيد المرسلين السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين السلام عليك يا من أنفق مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته من استطاعت ودفعت عنه الأعداء السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع الأزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته اللهم انصر رحمة عليها ومن جناب أسرار التي أودعت بها اللهم صل وسلم على زوجي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعلي درجاتها في الجنة وارفعنا بأسرارها وأنور أنفاتها وخصوصياتها وكرامتها وعلومها وأمينا بالحياة في الدين والدنيا والآخرة وترفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والآحاد والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بما يدر الفتوح والمنوب والرسوخ والتوبة النسوها والسلسل دائرا وبادنا في الدنيا والآخرة وارزقنا برحمتها ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نسب ولا مشقة ولا دير بسر أسرار سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفنا بإسرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بهتمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita hormati dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para habaib, para juriat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya sahibul majlis habibana majlis asyikab habibana al-habib Abdul Rasid Basim, dan juga ibu kita sekedataan yang malam hari ini beliau berhajat, padahal di majlis asyikab ini sudah berpadah dari dahulu lawan Habib ulun anak hadir mendengarkan dan melajari perhubungan, tapi karena kita mengikuti dalam Al-Quran sami'na wa ata'na, biar sendirian bacaan manaqib Siti Khadijah, maka ulun dan kita seberataan menuruti. Mudah-mudahan apa hajat sidin dengan berkat Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat ibu juga mudah dikabulkan. Mudah-mudahan Habib kita dan juga istri beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang panjang, keberkahan, dimudahkan semua urusan beliau, dan semua hajat-hajat beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin, para hadirat majlis jamaah majlis as-sagab yang senantiasa istiqomah mengikuti kegiatan di majlis as-sagab ini. Insyaallah dengan keistiqomahan kita semua, kita akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan berupa karamat-karamat, kebahagiaan-kebahagiaan, kelapangan demi kelapangan akan kita dapatkan dengan berkat hadir majlis, khususnya majlis salah satu daripada majlis Ahlul Bait baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlis as-sagab ini. Insyaallah kita akan sebagaimana tadi doanya itu tadi, diberikan Allah Ta'ala rezeki ya berupa al-futuh, terbukanya segala ilmu, kecerdasan, dan di akhir hayat kita taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita insyaallah mendapatkan keadaan hidup baik secara zahir dan batin, bagus sepenataan. Nah, kadang-kadang kita kadang merasa berkat majlis ini, kadang-kadang apa memang di lapangan kita di kehidupan toh, kadang-kadang mudah aja urusan. Nah itu kita kada tahu kemungkinan besar berkat hadir di majlis ini, di situ bisa terjadi. Ya, bapaknya kita batukan berkat mengabulkan hajat Habib sampai batuk. Nah itu banyak padilahnya. Menurut dari rinciakan satu persatu kan kita baca menakibnya. Tapi tenang aja,
Ini malah kami ujung-ujung tahun ini biasanya libur, seberataan sekolah libur, awalnya begadangan pegawai libur, makan mereka libur, harus jalan. Dan diantaranya adalah sebagaimana disebutkan di mukaddimah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, Tuhan kita pun sudah berfirman, para nabi itu adalah merupakan keutamaan bagi kita semua, dan para istri baginda Rasulullah, para istri para nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Maka didasari lagi sabda Nabi, kata baginda Rasulullah, khairun nisa'iha Khadijah, sebaik-baik istri itu adalah Siti Khadijah. Berarti sebaik-baik ibu kita adalah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka aku, kata Nabi, diberi rezeki dengan cinta kepada Siti Khadijah. Jadi disambat Nabi rezeki itu, di antara rezeki kita pun mencintai Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Sebab kata Rasulullah, siapa yang diberikan cinta kepada Siti Khadijah, otomatis aku mencintainya. Nah, kadang-kadang kita man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang cinta dengan sesuatu, banyak-banyaklah menyebutnya. Makanya kita ulang-ulangi menyebut Sayyidah Khadijah, ya ummana, wahai ibu kita seberataan, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Maka di antara manaqib beliau adalah di antaranya adalah beliau itu adalah seorang yang sangat kaya. Dan beliau Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah ini adalah satu-satunya wanita yang menghendaki baginda Rasulullah SAW. Padahal sini banyak yang hendak Rasul, dari yang paling suki sampai yang paling tinggi pangkatnya, tokoh-tokoh Quraisy melamar Siti kada mau. Maka Siti Khadijah ini mencari cinta sejati sendiri, Siti Muhammad. Ini istimewanya Siti Muhammad. Tapi yang dihadaki bukan sembarang batu berlian, lebih lagi di atas berlian istilahnya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Artinya, kau masih bujangankah atau sudah punya istri? Di tangan-tangan kan perlu tak? Bisa ambil laki orang. Ya Allah, bisa. Nah, berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Nah, itu baru ditanyakan. Lagi dari siang pada kawin-kawin tak apa-apa. Ya, jangan-jangan ada kelainan. Tapi Rasulullah adalah di atas kekuatan rata-rata. Bahkan para aulia menyatakan dengan cinta kepada Rasulullah, ditanya kalau Rasulullah itu sudah ainul kuwah, sumbernya kekuatan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya kekuatan itu Nabi. Ya, Khalid bin Walid itu Nabi yang sambatnya. Pernahkah orang mengalahkan tentara Romawi yang banyak tuh? Kalau ada orang-orang mengambil kekuatan dari baginda Rasulullah, pernah.
Pernahkah orang bisa menaklukkan kota Mesir? Ada lain karena hadirnya baginda Rasulullah SAW. Menang Sayyidina Umar, panglimanya Amr bin As. Ya, nah, sampai ini juga pasukan Hamas kuat, pasukan Al-Qudsi kuat. Kenapa? Karena tertanam cinta yang kuat dengan baginda Rasulullah SAW. Kesimpulannya, kita hendak kuat, banyakin baca selawat, sudah itu sudah. Ya. Nah, Barakul Habib dia kan. Nah, insya Allah tambah segar, tambah kuat. Jawab baginda sutil aja, sudah menjawab, aku tidak punya apa-apanya Nabi. Mungkin ambil upah jauh-jauh kalau dijadinya. Nah, itu pengalasan Nabi nih. Berkata Nabi SAW, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau. Nah, ini yang dicari. Jangan nawari kita kayak itu lah. Maksudnya bujang ini. Kalau ilmu dah kawin juga. Terus tak lagi nawari sudah. Kembali ini. Alhamdulillah. Tadi jawab baginda, siapakah? Siapa kata pikir Nabi? Berkata Nabi Khadijah. Wah, bagus banget Khadijah. Artinya lewat Sayyidah Nabi kan langsung dari seorang wanita yang sangat luar biasa, mempunyai muruah, tata sopan santun yang luar biasa. Maka itu tuh lewat penghubung, ada mau langsung dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana, dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apakah kalam Rasulullah itulah yang benar, yang terjadi kepada itu. Di samping Nabi, Khadijah ia adalah wanita mulia. Jadi Allah Ta'ala sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz itu. Terpuji pula, ditulis sudah bijaksana pula orangnya, terpelihara. Nah, inilah ketinggian husnul dzannya Rasulullah menjadi kata tepat. Oleh karena itu kita sebagai orang duha pun demikian. Jangan haur menyumpahi lawan anak, jangan. Karena bisa bertulis langsung di kolam Tuhan pun. Bungkul aja itu pasti mengurugi anak-anak. Kalau ada akan pintar naik haji 7 kali. Kabul langsung bertulis di atas. Ya, aklimatun nas kalamul haq. Kata-kata wali itulah. Kata-kata manusia itu adalah pulpennya Allah Ta'ala. Manusia dicintai berkata, manusia sayang berkata, itu maksudnya jadinya. Berarti kabul insyaallah demikian. Amin. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin. Nah, kita ini membaca burdah jadi segala ya. Dan membaca burdah bang. Jangan baca nyanyian kita bisa kaliannya. Membaca burdah segar jadinya, mengantuk hampir. Nah, jadi jangan bapak kita lawasi sedikit-sedikit. Ya Allah. Dengan paman-paman beliau, Nabi musyawarah dulu lawan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju. Ini yang namanya gayung bersambut, saudara. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah yang mendapat keberuntungan dunia akhirat, berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairil bariyah. Nah, dari sinilah awal-awal
percintaan tadi di antara manakibnya tadi, maka dari rahimnya Siti Khadijah lahirlah semua manusia-manusia mulia yang disebut Ahlul Bait, zuriat bid'ah atau bid'ah itu kandungan daripada bid'atul Mustafa, kandungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melahirkan Sayyidina Hasan, melahirkan Siti Fatimah, lalu Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Husain melahirkan lagi Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin melahirkan Muhammad Al-Baghir, yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya aku cinta kepada ini cucuku, dan aku mencintai orang yang cinta lawan cucuku ini. Dan Nabi, dan wahai Jubair, ingatkan, ada sahabat Jubair bin Awam diberi Tuhan umur yang panjang, bahwasanya ini cucuku Husain lagi main dengan Nabi nih. Sahabat Nabi datang, cucuku Husain ini, kata Rasulullah, adalah siapa? Abu Ahli Jannah, pangerannya penduduk surga. Pangeran dia mana? Nah, dan nanti dia punya anak namanya As-Sajjad Ali Zainal Abidin. Memang sembahyangnya luar biasa, 500 rakaat siang sembahyang sunatnya, malam 500 rakaat. Kalau ada akalnya, memakai matematika kalkulator, pada kamu bagi waktu 24 jam lah. Kalau bisa sembahyang ya benar. Tapi sejarah menulis kayak itu. Dan nanti anaknya ini ada namanya, kata Rasulullah, seperti namaku. Apabila kau ketemu wahai Jubair, sampaikan salamku. Nah inilah Imam Muhammad Al-Baghir. Imam Muhammad bertemu akhirnya lawan Sayyidina Jubair. Arti Baghir itu artinya banyak ilmu. Dari dua sini yang ilmunya banyak dari Muhammad Al-Baghir ini, di antara murid sendiri ya Imam Abu Hanifah. Nah Imam Abu Hanifah bisa murid Imam Malik. Imam Malik bisa murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa murid Imam Hanbal. Terus dia namanya ini sembahyang kok. Kan pakai mazhab Imam Syafi'i dari mana? Ya dari para zuriat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aibun, cintailah aku dengan sebab nikmat yang Allah berikan dengan kedatanganku, dan cintailah keluarga kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mencintai keluarga Rasulullah sebagai bukti pencintaan kita kepada baginda Rasulullah dan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Perkawinan Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, artinya sambutan paman Nabi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tembusan daripada Nabi Ismail. Nah, kan Nabi Ismail di Makkah, dari zuriat Nabi Ismail ini keturunan orang Arab. Nah, sedangkan buat Yahudi dari Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim juga. Cuman karena Nabi Ishak itu turunan ke bawahnya nabi semuaan, akhirnya orang Yahudi ini takabur. Artinya karena ketika sampai ke Nabi Isa alaihissalam, sekali ini Nabi Isa kepada aku lihat Nabi Isa datang ke sini diutus Tuhan ini mubasyiran, memberi kabar gembira dengan datangnya seorang nabi namanya Ahmad.
Jadi sanak berdua satu keturunan, tapi datu-datunya orang Arab, orang Bani Israel kadang iya nama bisa disalibnya. Nah itu sebabnya pada disambatnya disalibnya, padahal ada disalib, yang disalib itu muridnya yang berkhianat. Nah, jadi kita jangan sampai jadi pengkhianat kalau dengan disalib orang. Nah, maka itu akhirnya itu kisahnya tadi. Jadi karena bukan tanpa dasar Abu Thalib berkata kayak itu. Dasarnya itu apa? Nabi Ismail kan sampai sekarang ada Hijr Ismail aja di Makkah tuh. Nah di situ tuh Hijr itu artinya kamar rumahnya Nabi Ismail baru di situ di muka Ka'bah tuh. Menjadikan kami sebagai pembesar Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian dari pihak babinya yang mengambil sambutan adalah Waraqah bin Nawfal dari pihak Siti Khadijah. Jadi kalau kita inilah apa balas pantun, jalan-jalan tabalang baroyak, entah lagi biasanya binian bang itu balas pantun sambutan. Nah, yang berkata ini Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini lahir di masa itu. Jadi sudah tahu ini Rasulullah 25 tahun sudah tahu nih Nabi ini. Rasulullah ini Nabi pacaran umur 40 tahun sudah tahu. Makanya dia mengambil sambutan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham tunai. Itu 400 dirham. Oh, dan dirham tuh. Kita paling 100.000, ada yang 50.000. Ini anu lagi ya, hutang lagi. Asik dalam tuh. Ini 400 dirham tunai. Waraqah bin Nawfal kadang mau lagi mahadangnya, pokoknya harus mengkawinkan. Karena sedih tahu terbongkarnya ini ketika Siti Khadijah membawa baginda Rasulullah kepada Waraqah bin Nawfal di Masjidil betapa dijual ini Pak, datangi Jibril betapa naik lalu Waraqah bin Nawfal, aku sudah tahu Waraqah bin Nawfal, makanya aku suruh Siti Khadijah kasih kawinnya Nabi Muhammad, aku sudah tahu. Jadi itulah kehebatan Siti Khadijah al-Kubra ini, kecerdasan Siti itu bisa memandang ke depan. Yang ke depannya jangan jadi nabi. Jangan jadi nabi. Apa sih baik aku kawin nyata-nyata nabi daripada kami buat kafir jahiliyah maka karuan kejadiannya. Nah, luar biasa deh. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Nah, inilah kata-kata dari seorang yang sangat luar biasa, yaitu Abu Thalib. Artinya dengan berkat kita membaca kisah perkawinan manaqib Siti Khadijah dengan baginda Rasulullah, kesedihan hilang, duka kita hilang pada saat
Bujur lah, kada yakin kada mau kajian terjadi, yakin dia hilang. Diyakinnya itu nah, yakin coba kita mendengar menakib deh. Pokoknya kali lagi nang sedih. Ada makanan lebih banyak, masakan ibu lagi. Asal kan. Kalau beristilah, kalau dia kada makan kan. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun, maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya ibu-ibu tuh luar biasa mendapur tuh. Ya kalau mau umpat di Sayyidah Khadijah beritaan membantu menyiapkan makanan, besar lakinya di sini, lah yang ada lakinya di sini maksudnya. Ya Allah menyiapkan untuk membantu Sayyidah Khadijah. Jadi sebaik-baik seorang istri adalah mengikuti Sayyidah Khadijah, membantu baginda Rasulullah, membantu suaminya. Masya Allah, mudah-mudahan kita sebenarnya si bini kayak itu kan. Ya kadang ada tamu kita seorang mau lah. Yang mudah-mudahan kita dari sini yang apakah dulu membantu kita dalam perjuangan agama sebenarnya. Maka dengan sabar dan ridho beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda dari kepayahan apabila datang dari Gua Hira sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Wahai Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang. Ya, melihat laki nih dalam keadaan kalau nih dalam gula tapujulan, maka jawabannya itu kasih sayang seorang istri dan bijaksana. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Nah ini kata-kata inilah yang membangkitkan, yang menyebabkan Nabi itu menyambat. Pokoknya Aisyah ikan biar kayak apa aja, anaknya dihias kayak apa aja bungasnya, lawan aku biar ikan istilahnya tuh merayu aku kayak apa aja, tetap Khadijah itu nomor 1. Kenapa? Karena di saat yang sangat kejadian yang luar biasa, di dalam keadaan gemetar, berkeringat, pucat, ucapan Siti Khadijah inilah yang membangkitkan semangat baginda Rasulullah SAW. Nang berkat Siti Khadijah kita sebenarnya dapat nurnya, nur iman dan Islam dari baginda Rasulullah, yaitu kata-katanya ini, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim, engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu, engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin, engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Wahai suamiku ya sejadinya, wahai suamiku Muhammad Alamin, engkau mendapat kegembiraan, jangan sedih. Demi Allah aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi, nah baluman Nabi Muhammad bersaksi sudah Siti Khadijah. Ini hebatnya lah bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman berdahulu. Nabi dan beriman masih sudah berdahulu kepada aku bersaksi engkau wahai suamiku Nabi akhir zaman. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Yang datang sudah. Sesungguhnya telah memberi khabar akan aku oleh Rahib Buhairah dengan khabar yang nyata, dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang
20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda. Walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itulah yang selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Inilah yang akan digantinya. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Allahumma ansurna bahati ridwani 'alaiha wa amiddana min asrar allati awdataha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembacaan manaqib Siti Khadijah